Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iko Mu'tasimbillah. Eh, Kali ini akan mempresentasikan final project ya untuk mata kuliah statistika, di mana pada project ini saya mengambil 60 sampel dari daun pisang. Jadi bukan bukan pohon pisang ya, tapi daunnya. Nah, akan saya share screen ya untuk eh, studionya. Sebentar. Baik. Nah, ini 60 sampelnya ya. Jadi variabelnya itu ada panjang daun, lebar daun, terus ketebalan batang. Tapi batangnya ini batang yang di daun itu ya. Jadi bukan batang besar yang pohon pisangnya, tapi batang yang ada di daunnya itu. Makanya ini kan cuman kisaran 4 sampai 5 sekian senti gitu ya. Jadi bukan batang yang besarnya. Terus ada usia daun. Jadi eh, nggak terlalu spesifik sih, cuman muda dan tua saja gitu. Jadi kalau yang muda ya masih yang merekah gitu ya, masih kelihatan hijau. Kalau yang tua itu udah mulai menguning dan bahkan mungkin layu gitu kan. Seperti itu. Baik. eh di sini saya sudah melakukan input ya, input datanya di apa namanya di file CSV-nya yang udah dibaca ya di CSV-nya ini udah terinput. Nah, terus kita lihat struktur datasetnya ini sudah betul ya. Kemudian menampilkan data sampel apa sampel atau sampel ya. Nah, ini sesuai ya dia. Oke. Nah, pertama dari statistik secara deskriptif dulu gitu ya. Kita lihat summary dari data pisang ini bagaimana gitu. Nah, untuk ini sebenarnya harusnya tidak termasuk nih. Nah, ini mulai dari panjang daun dulu. Panjang daunnya eh, paling kecil yang ditemukan itu 135 cm. Ini dalam senti ya, semuanya dalam senti. Kemudian eh, mediannya 150, meannya 150 juga, dan maksimumnya 165. Untuk lebar daun minimumnya paling kecilnya 32 cm yang ditemukan, terus mediannya 36, meannya 36,72, dan paling lebarnya itu 42 yang ditemukan. Kemudian ketebalan batangnya paling kecil 4 cm, mediannya 5 cm, meannya 4,95 ya, dan maksimumnya paling lebarnya itu paling tebal ya, paling tebalnya itu 5,3 cm. Nah, pertama kita soal korelasi dulu. Jadi kita lihat korelasinya gimana sih. Nah, ini hasilnya adalah 0,9 8 ya, 979, 9,8 itu ya bisa dibilang positif kuat ya, atau bahkan kalau kita memakai kategori yang ada sangat kuat yaitu positif sangat kuat gitu ya. Eh, di antara panjang daun dan lebar daun. Nah, artinya ketika si daun itu makin panjang maka dia juga makin lebar juga gitu. Seperti itu. Kemudian untuk korelasi antara panjang daun dengan ketebalan batang itu positif 0,4 lah ya, 0,4 atau 0,396 nih, 3965 kalau kita ambil jangkepnya ya. Nah, ini termasuk kategori positif lemah. Nah, memang artinya panjang daun ini eh, berhubungan gitu ya, berhubungan secara positif dengan ketebalan batang, tapi tidak terlalu eh, besar gitu. Artinya
si ketika si daunnya ini semakin panjang ya, batangnya ya nggak semakin lebar banget juga gitu. Mungkin dari awal ya segitu gitu aja gitu. Maksudnya nggak terlalu lebar banget ya. Atau nggak terlalu tebal banget batangnya. Nah, untuk lebar daun dengan ketebalan batang, nah ini juga positif lemah ya, 0,368. Oke, 36,367 ya, 0,367. Nah, seperti itu. eh Ya, artinya eh, tidak begitu pengaruh juga antara lebar daun dan ketebalan batang berdasarkan sampel ini. Nah, oke. Kemudian ini adalah scatter plot yang dibuat ya, berdasarkan kode ini ya. Nah, ini kan tuh hubungannya panjang versus lebar ini positif kuat nih. Nah, kalau ini panjang daun versus ketebalan batang ya positif lemah. Nah, kemudian ini box plot panjang daun. Nah, ini box plot panjang daun ini bisa kita lihat di sini kalau apa namanya dia distribusinya simetris ya, ada di tengah-tengah itu ya. Seperti itu. Kemudian ini box plot dengan lebar daun, box plot lebar daunnya, ini box plot ketebalan batangnya. Nah, ada juga ini box plot panjang daun berdasarkan usia seperti ini ya. Ya, nggak ada outlier juga. Nah, ini tadi ada outlier nih di sini. Nah, kemudian ini box plot ketebalan batang berdasarkan usia juga ada nih outlier. Ya. Nah, kalau ini histogram distribusi panjang daun. Jadi nilai puncaknya itu ada di 150 sekian lah ya ini. Di 150, mohon maaf, 150 dia paling banyak frekuensinya gitu ya. Dan ini distribusinya normal ya. Kemudian ini juga mendekati normal lah ya kalau dihitung ini. Dan yang titik puncaknya ada di lebar daunnya di sekitar eh, 3,334 ya, ini antara sekian. Oke, kemudian ini distribusi ketebalan batangnya. Titik puncaknya ada 5 di 5, sekian. Oke. Artinya gimana? Artinya dari data-data ini bisa dilihat bahwa apa namanya variabelnya ini simetris ya, terlihat simetris dan mendekati normal berdasarkan histogram dan juga box plot yang tadi ditunjukkan ini ya. Kemudian tidak ada outlier signifikan yang memengaruhi distribusi data juga. Nah, kemudian antara panjang dan lebar daun memiliki hubungan yang kuat atau bahkan sangat kuat ya, sesuai dengan hasil korelasi yang tadi dijelaskan 0,9 sekian ya. Nah, adapun untuk usia daun juga memiliki hubungan dengan panjang dan ketebalan batang meskipun cenderung lemah. Maksudnya gimana? Mungkin kalau batangnya yang tua, dia menciut juga gitu tuh, ya kan? Jadi apa daunnya yang udah tua ya, dia lebarnya juga mungkin mengerucut gitu ya, berkurang, panjangnya juga ya berkurang gitu ya. Tapi begitupun juga dengan ketebalannya juga mungkin ya karena layu gitu kali ya, jadi agak mengecil tapi nggak begitu kuat. Yang paling kuat itu adalah antara panjang dan juga lebar daun seperti itu ya. Untuk sebentar saya akan menunjukkan menunjukkan nah, ya. Ya, ini dia ininya, lampirannya. Nah, ini ya, yang saya ukur ininya nih, saya ketebalannya yang ini nih ya.
Oke, terus ini, ya. Oke, ini ini hanya contoh-contoh fotonya saja sih, tidak semua pohonnya saya fotokan. Seperti itu. Oke, baik. Cukup sekian presentasi dari final project ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.